Terima kasih atas kehadiran di kantor Kemenko Polhukam sore hari ini. Saya ingin menginformasikan bahwa baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengatakan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi, dan selama 4 tahun itu kami bekerja sama dengan baik. Ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan untuk Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga berjalan adalah RUU Mahkamah Konstitusi yang atas inisiatif DPR mau direvisi lagi. Ya. Saya katakan kepada Bapak Presiden saya tidak setuju, dan saya menghentikan pembahasan itu karena aturan keahliannya itu tidak adil bagi hakim yang ada sekarang. Sehingga saya katakan ya itu 3 hal, yang lain rutin jalan, tidak ada masalah. Nah itu saudara, pertemuan saya dengan Presiden tadi, dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara para jurnalis, terutama di Kemenko Polhukam ini yang sangat rajin datang ke sini dan sangat membantu saya. Sangat membantu. Gaya kerja saya itu justru pemukulnya saya selalu menggunakan wartawan, karena mukul sendiri tidak bisa kalau ada orang nakal itu. Kalau ada orang nakal, pejabat nakal, sulit saya hadapi sendiri. Berkoordinasi ke tanah macet, saya lempar ke wartawan, dilempar ke publik, semuanya lancar. Karena kalau macet tidak bisa saya atasi, saya lempar ke atas biar rakyat yang mengeroyok, lalu kembali ke saya, bisa saya selesaikan. Itu yang saya lakukan dalam banyak kasus menyelesaikan masalah-masalah di tugas Kemenko Polhukam ini. Saudara tetap harus pagi-pagi datang ke sini. Saya belum tahu siapa nanti yang akan menjadi pengganti, tetapi penting bagi Kemenko Polhukam itu dekat dengan wartawan, seperti yang selama ini selalu saya lakukan. Sudah ya, cukup. Saya mulai dari yang terakhir ya. Momen selama 4,5 tahun saya menjadi Menko Polhukam. Itu tadi disebut juga oleh Pak Jokowi. Ketika saya jadi Pak, saya bekerja sama selama ini dengan Bapak sangat baik. Bapak sangat mempercayai saya, dan saya sangat percaya Bapak bahwa yang saya lakukan itu benar menurut keyakinan Bapak, sehingga kita selama ini bekerja sama dengan baik. Dan Pak Jokowi bilang, ya Pak Mahfud, Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya tersebut, iya Pak, betul Pak. Jadi dulu Pak suruh bilang dari Oktober sampai Agustus.
Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya, setahun lebih sih. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih. Itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Ruki dulu, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi itu. Paling lama 8 bulan saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan, itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 2 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Nah, kemudian kenapa saya pilih itu soal pilihan aja. Nanti kalau saya mundur di depan dulu, orang mengatakan, loh kok buru-buru sih, yang lain belum. Maka dulu memang kami bicarakan ketika pertama, saya harus mundur. Itu titik. Kenapa? Kan tidak mungkin saya gens kebijakan atau gens calon yang didukung Pak Jokowi, lalu saya masih terus. Karena bagus. Gitu. Sehingga saya harus mundur. Cuma kapan mundurnya? Ada pada waktu itu kesimpulan tunggu dulu nunggu momentum. Kapan momentumnya? Yang tepat itu sesudah pemungutan suara. Karena sesudah itu pemerintah akan berlaku. Dan saya merasa tidak layak kalau terus di situ. Gitu. Kalau sesudah pemungutan suara itu kan masih lama. Jadi ini soal pilihan yang kalau dulu mundur dulu bisa ada orang kecewa, karena aturannya boleh, orang yang lain boleh. Kalau mundur sekarang bisa ada soal kok baru sekarang. Kalau terus juga pasti ada yang soal itu biasa dalam politik, karena kepala kita itu 270 juta kepala, boleh berpendapat berbeda-beda. Tapi saya sudah menyatakan dan memilih berhenti sekarang. Ini momentum yang harus saya ambil sekarang. Gitu? Izin saya Santi Dewi Pak, ada 2 pertanyaan Pak Menko. Yang pertama, banyak yang mempertanyakan sebenarnya mengapa Pak Mahfud baru memutuskan untuk mengundurkan diri sekarang. Kalau dikatakan untuk ingin fokus dalam proses kandidasi sebagai calon wakil presiden, mengapa momentumnya tidak dipilih ketika resmi diumumkan sebagai cawapres Mas Ganjar oleh Bu Mega pada Oktober 2023. Lalu kemudian menurut saya nanti akan dibekali sendiri oleh Presiden. Karena waktu saya dulu jadi Menko juga dibekali ketika saya jadi PLT Menpan RB selama 2 bulan juga dibekali, ketika jadi PLT Menko saya juga dibekali. Biar Presiden yang membekali itu semua, kecuali nanti Menteri barunya tanya kepada saya tentu akan terbuka dengan senang hati maksud saya. Tapi kalau siapa-siapa nama yang cocok untuk menggantikan itu sama sekali saya hindari untuk bicara itu, karena itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif itu menyangkut profesionalisme dan menyangkut konstelasi politik yang diinginkan oleh Presiden juga. Jadi saya tidak akan ikut. Besok pun ditanya, seumpama saya bilang tidak tahu siapa yang cocok. Itu tutup ya. Tidak bisa dilaksanakan selama jadi Menko, Pak. Yang paling disesali selama Menko yang tidak bisa dilaksanakan selama menjadi. Tidak punya harapan tenaga kerja lain. Saya menghadap Presiden dan minta mundur itu karena etika saya tidak terkait dengan etika menteri-menteri lain. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan oleh Presiden. Ini tugas Pak Mahfud, ini lalu ini kepresnya, tugasnya ini. Dan saya selama 4,5 tahun bekerja baik dengan beliau. Maka saya punya etika. Ketika saya akan berhenti, saya tidak akan mengumumkan ke publik sebelum saya bicara ke Presiden. Maka sejak tanggal 23 itu pun saya katakan saya akan menunggu momentum. Momentumnya apa? Ya saya menghadap Presiden dulu, karena etika saya dulu diangkat dengan hormat, harus pamit juga dengan hormat agar tidak tinggal di langgang colong lain. Gitu aja. Soal etika menteri lain enggak, saya enggak
tidak nyinggung, dan itu bukan urusan saya. Ini etika saya kepada presiden, bukan etika saya kepada menteri lain. Itu aja ya. Cukup, Pak. Terima kasih.